terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan saya hari ini diberikan mandat atau tugas untuk melanjutkan pembicaraan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 8 sampai 12. Tentunya konteks ini adalah secara utuh ya, bagaimana seorang yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan, yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Dan kita lihat di sana ketika orang lumpuh itu ada, di sana juga ada ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang datang untuk meneliti dan melihat Yesus apa yang dia sampaikan. Ya, mereka memang kalau Alkitab mencatat mereka ditugaskan secara khusus untuk menyelidiki, untuk meneliti apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Ya, ketika kita melihat Pak Gembala sudah memberikan kita kemarin pengarahan bagaimana dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 7 itu, ya, ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, di dalamnya ada gejolak di dalam batin ahli Taurat itu. Ya, karena mereka memang mereka datang untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, ketika Yesus berkata dosamu diampuni, maka dia berkata, ini apa-apaan ini? Kok dia datang untuk menghujat Allah? Ya, kalau di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Bilangan, orang yang menghujat Tuhan pasti di bumi hanguskan atau dilenyapkan. Ya, nanti kita akan melanjut ini di ayat yang ke-8 ya, di ayat ke-8 Markus pasal 2 ayat 8 ya. Kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya akan membaca buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Markus pasal 2 ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, sekali lagi orang-orang ini diutus oleh Sanhedrin. Ya, Sanhedrin itu adalah seperti dewan tertinggi. Ya, mereka diberi tugas atau mandat yang beranggotakan 71 orang. Ya, tugas mereka itu apakah nabi ini ada nabi palsu atau tidak, ya, mereka mempunyai fungsi untuk melindungi setiap ortodoksi ya. Sebagaimana yang kita telah lihat, Yesus ini sudah banyak fansnya pada waktu itu. Kalau istilah sekarang sudah banyak fans. Jadi di mana ada Yesus, di sana ada orang berkerumun. Nah, orang lumpuh ada dan orang Farisi juga ada. Memang ketika Yesus ini semakin tersebar namanya, mereka diutus. Ya, ini nanti oleh Farisi adalah pengintai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah pengintai yang ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh Yesus. Makanya ketika dia dalam tanda petik menurut orang Farisi mereka menghujat Tuhan, Yesus menghujat Tuhan, mereka langsung bergejolak di dalam hatinya. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ya, kalau minggu kemarin Pak Gembala sudah memberikan kita satu penjelasan yang konkret bagaimana orang yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Tuhan. Berarti secara bukti tersirat Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang kedua, hari ini kita mendapatkan bukti lagi secara tersirat bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi bayangkan, hanya Tuhan yang bisa tahu apa yang ada dalam hati umat manusia. Seperti kita lihat di dalam perjanjian lama, di doa Salomo itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39, bahwa Tuhanlah yang mengenal hati mereka, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi hari ini kita dapat lagi pelajaran berharga, bukti tersirat bahwa Yesus adalah Tuhan adalah dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, dia tahu bahwa apa yang ada dalam hati manusia itu dia tahu. Jadi ketika ahli Farisi ini marah kepada Yesus, Yesus langsung respon kepada mereka dan bertanya. Ya, mereka hanya ngedumel dalam hati mereka karena mereka tahu ya orang udah makin banyak yang cinta sama Yesus ya, yang datang mendengar Yesus ya. Jadi mereka tidak memberanikan diri untuk bertanya secara terbuka. Ya, mereka hanya menyimpan dalam hati dan marah dalam hatinya. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada mereka bahwa hanya Tuhanlah yang bisa tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi kalau demikian, kalau Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam hati manusia itu, berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, tapi memang kita bersyukur sekarang karena kita sudah diberi Alkitab, jadi kita bisa tahu apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Tapi kalau waktu itu kan ahli Farisi kan belum ada Alkitab, jadi mereka belum tahu ya apa yang mereka ucap pada dalam hati mereka.
Ya, apa yang ada dalam hati mereka. Jadi kita melihat dalam ayat 6, ayat 8 ya, narator memberi informasi kepada kita bahwa Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, menurut pemahaman orang Yahudi, hanya Allah lah yang tahu isi hati manusia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir ahli Taurat itu pasti terkejut ya, ketika Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Membuat mereka menjadi satu syok terapi bagi mereka ya, bahwa bukan apa saja yang terucap ya secara langsung, tetapi yang ada dalam hati pun Yesus tahu. Ya, Yesus tahu. Jadi ya, kita boleh melihat inilah salah satu contoh bahwa bukan salah satu contoh ya, inilah salah satu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak membayangkan kalau kita semua bisa membaca pikiran orang. Ya, mungkin saudara lagi fokus gini, padahal dalam hati saudara mungkin, aduh kapan harus pulang ini ya, misalnya gitu ya. Atau anak-anak muda tidak perlu lagi menembak cewek, mungkin apakah dia terima saya atau tidak ya. Tidak perlu lagi begitu, karena sudah tahu apa yang ada dalam hati seseorang tersebut. Ya, tetapi hanya Tuhan yang bisa tahu isi hati manusia, karena memang Dialah pencipta kita. Itulah sebabnya Yesus tahu apa yang ada dalam hati. Termasuk Pak Gembala kita di sini tidak tahu apa yang ada dalam hati kita manusia, yang sesama kita. Ya, beliau tidak tahu, tapi Tuhanlah yang tahu. Jadi inilah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kita lihat lagi dalam ini sebenarnya membuktikan dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat ke-9, ya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, Tuhan mempertanyakan lagi kepada mereka, manakah yang lebih mudah? Ya, dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, bagi orang Farisi, ya, yang mereka paling ini adalah mujizat itu. Yang mereka paling pentingkan adalah mujizat. Ya, tetapi Tuhan lebih mementingkan bahwa bagi Yesus yang paling berharga itu adalah pengampunan dosa itu sendiri. Ya, saudara tahu ketika dia harus menyelamatkan manusia, Yesus harus turun ke dunia ya untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi kalau urusan mujizat dan segala macam, kita sudah mendengar dari beberapa minggu kemarin bahwa mujizat itu bukanlah prioritas Tuhan. Ya, tetapi bagi kita adalah pengampunan dosa, itulah yang harus dihargai oleh setiap kita. Yang kita harus hargai dan yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita melihat ada 3 kemungkinan bahwa Yesus mengampuni dosa itu. Yang pertama, mungkin bisa jadi Yesus sedang meneruskan pengampunan Allah kepada manusia. Bagaimana kalau kita melihat peristiwa Daud berdosa dan Nabi Nathan diutus untuk menegur Daud, dan pada akhirnya kita melihat Daud bertobat, dan akan akibat dosa Daud itu anaknya yang tidak berdosa itu harus meninggal. Yang kedua, bisa jadi juga Yesus bertindak sebagai wakil Allah. Ya, kalau kita melihat bagaimana Yohanes berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya Tuhanlah Yesuslah yang pada akhirnya dia diwakilkan untuk menghakimi siapapun yang berdosa. Kita juga melihat bagaimana kita melihat bahwa Yesus melakukan pengampunan dosa itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saya ulangi, supaya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, Yesus senang sekali menggunakan kata anak manusia ya. Di dalam perjanjian baru itu, kalau saya lihat tadi di Google, sekitar 81 kali Yesus menggunakan kata anak manusia. Kalau tidak salah di dalam kitab Markus ini sebanyak 12 kali dia menggunakan kata anak manusia. Ini punya tujuan penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Yesus sedang menandaskan kepada kita semua bahwa dia adalah manusia sejati sekaligus juga adalah Allah sejati. Ya, jangan kita menggunakan manusia 100% atau Allah 100% ya, karena 100% masih ada 1000% yang lebih tinggi dari itu. Tapi kita lebih tepat menggunakan manusia sejati dan Allah sejati. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa anak manusia datang untuk mengampuni dosa. Ya, kita ulangi lagi ya, seakan dia berkata kepada orang Farisi ini bahwa
pengampunan dosa itu yang paling penting dan mujizat itu hal yang biasa saja. Ya, pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus ini jelas, ya seperti yang saya ulangi tadi, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa. Di sini kita melihat bahwa di dalam gereja juga sering sekali ya kita melihat yang prioritas tidak menjadi prioritas. Ya, ini untuk sekarang ya. Yang prioritas tidak lagi menjadi prioritas. Sepertinya Yesus datang, kita melihat ya acara KKR, Yesus datang menyembuhkan yang sakit, Yesus datang memulihkan yang terluka, atau Yesus datang memulihkan ekonomi saudara. Ya, saudara siap memberikan diri, Sebenarnya kita sudah melenceng dari ajaran firman itu sendiri, karena kita tidak diajarkan demikian. Yesus datang mengampuni dosa. Itulah sebabnya kalimat yang didahulukan oleh Yesus adalah bahwa dosamu sudah diampuni. Ini adalah hal yang paling serius ya di dalam umat manusia. Makanya Yesus harus turun tangan ke dunia ini. Dosamu sudah diampuni, makanya dia berkata demikian ya. Orang Kristen tidak terlalu merespon berlebihan terhadap mujizat, tetapi kita orang Kristen harus bisa melihat bahwa ketika ada pengampunan adalah hal yang lebih tinggi, yang lebih sulit. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertumbuh dalam pengampunan, bukan bertumbuh dalam hal mujizat. Karena bagi Yesus hal yang paling gampang kalau mujizat, sedangkan hal pengampunan adalah hal yang sangat mempunyai urgensi yang lebih. Itulah sebabnya dia harus datang ke dunia. Tapi bagi bagi ahli Taurat adalah yang paling susah itu adalah membuat mujizat. Ya, karena mereka juga kan sering mengatakan di dalam rumah ibadah ketika ada mereka umat membawa korban, pada akhirnya kan mereka kan memberikan ini ya, mereka didoakan untuk mewakili umat, mereka berdoa untuk melakukan pengampunan dosa. Jadi kalau kita melihat Markus mengajarkan kepada kita bahwa Yesus hanya bisa, jangan dikenali karena salibnya, bukan dikenali karena mujizatnya. Kalau Yesus dikenali karena mujizatnya, maka kita menjadi orang yang paling melenceng dalam kekristenan. Tapi kita melihat Yesus sebagai bagian dari pengampunan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana dia berkata, supaya kamu tahu, ya, kata supaya kamu tahu itu adalah penyembuhan orang lumpuh itu menjadi bukti mengenai kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Ya. Dan dengan demikian juga bukti mengenai keilahiannya sebagai anak manusia. Ini adalah nama Yesus yang dipilih untuk dipakai semata-mata bagi dirinya. Nanti kita melihat, dan di situ juga ada kata dia berkuasa. Istilah Yunani di sini yang berarti adalah dia berwenang. Ya, dia berhak melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus melakukan mujizat ini untuk tujuan menyaksikannya kepada para ahli Taurat. Yesus adalah sumber kuasa. Kata yang digunakan adalah kata exousia yang berarti otoritas. Yesus pemegang otoritas itu sendiri. Berarti otoritas akan menjadi pokok bahasan. Mereka tidak dapat menyangkal kuasanya, sehingga mereka menyatakan bahwa kuasa dan wewenangnya berasal dari iblis atau setan. Itulah kadang-kala ya, sudah tahu salah, tetapi mereka berusaha untuk mencari dalih yang lain. Ya, mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu berasal dari setan. Tetapi Yesus juga membalas, kalau setan dengan setan berantem, maka kerajaan mereka tidak akan lama, maka akan hancur. Itulah argumentasi nanti di dalam ayat yang lain ya. Dan berikutnya kita lihat bahwa imam tidak bisa mengampuni dosa. Mereka hanya memohon pengampunan atas dosa umat yang dibawa oleh umat dan memberikan pengakuan, dan pada akhirnya mereka didoakan. Ya. Apakah dengan mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah sama mudahnya oleh Yesus? Kalau begitu berarti dosamu sudah, dan apakah dosa yang orang lumpuh itu berkorelasi dengan ketika Yesus berkata bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Saudara, dosa yang dimaksud oleh Yesus adalah dosa secara general, secara umum. Bukan orang lumpuh itu memang karena dia berdosa, tidak. Karena yang duduk di situ juga pendosa semua itu. Ya, orang-orang Farisi yang ada di sekitar situ juga adalah pendosa semua. Tetapi Yesus sedang membuktikan otoritas dan kuasanya bahwa dia mampu mengampuni dosa. Ya, Yesus mampu mengampuni dosa, dan pada akhirnya ya
orang-orang Farisi itu menjadi gusar dan marah mungkin tentunya ya. Dikatakan supaya kamu di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia, supaya kamu tahu ternyata dia sudah memperhitungkan apa yang dia ingin lakukannya. Ya, Tuhan sudah memperhitungkan di situ apa yang dia ingin lakukan. Ya, banyak orang yang datang berbondong mencari Yesus, ya, mereka dengan alasan-alasannya masing-masing. Tetapi pada akhirnya Yesus tetap memberitakan Injil. Dia tidak peduli dengan alasan apapun orang datang. Tetapi yang jelas Yesus tetap memberitakan kerajaan surga itu. Kita belajar juga hari ini oleh anugerah Tuhan, ya, gereja kita tetap memberitakan kebenaran. Ya, kita mensyukuri itu, ya, sebagai bagian atau sebagai mandat, ya, yang mandat yang Tuhan boleh percayakan untuk kita kerjakan. Ya, hari ini mungkin kita tidak banyak, tapi kalau kita terus memberitakan kebenaran, Tuhan akan memberikan dengan cara Tuhan bagaimana akan datang orang-orang yang mau belajar dan bersungguh-sungguh untuk mendengar firman. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, siapapun kita, jangan pernah mau mendengar firman Tuhan yang hanya menyenangkan telinga kita. Tapi marilah kita belajar untuk mendengar firman Tuhan yang keras tapi sangat bermakna bagi kehidupan kita. Sehingga ketika badai persoalan itu datang, kita tidak gampang tergoncang. Ya, sering sekali kita berdoa untuk hidup yang mudah, ya. Tetapi saya mau berkata di member Tuhan ini, marilah kita berdoa untuk hidup yang tangguh. Sehingga ketika badai persoalan itu datang menimpa kita, kita tetap kuat, kita tetap berdoa. Jangan kita berkata, Tuhan berikanlah mujizat-Mu. Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib, apakah dengan gampang Tuhan bisa membebaskan dirinya di atas kayu salib? Itu perkara yang gampang. Tetapi satu hal pelajaran berharga yang harus kita lihat, bahwa Yesus taat sampai selesai di atas kayu salib. Ya, itulah kita juga, ya, kita meneladani apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Ada kita lihat di dalam ayat ke-11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, saya ulangi, ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalan. Ini adalah dua aorist imperatif yang diikuti oleh sebuah kata present imperatif. Ya, ini merupakan penyembuhan seketika dan abadi. Ya, kita sudah mendengar kemarin bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu seketika, ya, tidak Pak Gembala sudah menjelaskan secara berulang-ulang. Yesus melakukan penyembuhan secara seketika. Seketika itu juga, ya, kalau kita saya dulu sering ikut menjadi konselor, ya, konselor di Jakarta ini diajak oleh salah satu, saya tidak boleh sebutkan namanya, sering diajak untuk menjadi seorang konselor. Ya, pada waktu itu kami sudah di Jakarta Timur, kami sudah berpakaian putih semua, di tempat terbuka kan, habis nyanyi, berdoa semua pelepasan kan. Ada yang sakit leher, ya. Datanglah temanku ini, dia pegang leher ini, tiba-tiba kaku tangannya. Udah dia mau dicekik tangan orang yang sakit ini. Langsung takut orang yang sakit itu, langsung melarikan diri. Teman saya lagi mau mengajar dia lagi di sana. Saya bilang, balik, nanti kau bisa ditangkap polisi, saya bilang. Dia pikir kau membunuh orang itu, saya bilang. Karena itu tadi yang kita lakukan, ya. Kita mendoakannya secara berulang-ulang, tidak sembuh, ngeyel pula kita. Kita harus berusaha menyembuhkan orang itu. Masa kita mengajari Tuhan yang demikian, kan? Ya, tetapi kita yang tadi Alkitab katakan sembuh seketika, ya, sembuh seketika. Habis itu lagi ketemu lagi orang yang ini, yang rabun matanya. Saya mendoakan dalam nama Yesus sembuh. Ya, terus habis itu bagaimana, Pak? Belum, Pak. Saya bilang, udah, kita doakan ya Pak. Saya tulis aja nama Bapak kan? Iya katanya. Terus datang lagi teman saya sesama konselor, Pak. Dia tidak mau kalah juga. Sini Pak, kita doakan, katanya. Didoakan lagi kawan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, buka mata, sembuh, katanya. Buka pelan-pelan, Pak, katanya. Gimana, Pak, hasilnya? Sama, Pak, masih kabur, katanya. Diulangi lagi sampai berulang-ulang. Terus dibuka pelan-pelan, Pak. Beriman kepada Tuhan. Yesus sang penyembuh. Terus dibuka lagi matanya. Bagaimana, Pak? Langsung marah lagi. Sama, Pak, masih kabur, katanya. Ya, itulah kadangkala, ya itu. Ya, kadangkala kita kan senang mengajari Tuhan, ya. Ya, padahal sebenarnya itu bukan hak kita mengajari Tuhan. Biarkan Tuhan, kalau itu mau Tuhan, ya dia akan sembuh. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, sering sekali juga kita kan menggunakan metode sekarang kan, bilur-bilur Kristus menyembuhkan. Tahukah saudara, orang lumpuh ini Yesus sudah mati atau belum ketika dia sembuhkan? Belum kan? Belum kan, karena Yesus masih sedang berlangsung. Yesus belum mati. Tetapi kita sering menggunakan metode itu, jangan pernah menggunakan satu metode.
ya, karena Tuhan mempunyai banyak cara untuk melakukannya. Ya, bilur-bilur Kristus artinya itu adalah Yesus sudah menghapus dosa kita di atas kayu salib. Penyakit kita maksudnya adalah dosa kita yang dihapusnya di atas kayu salib, bukan hal-hal yang lain. Itu tadi bukan berarti kita menantang akan hal itu, tetapi mari kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita membaca Alkitab ini secara komprehensif, secara menyeluruh, secara holistik, ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyimpang. Hal itu dilakukan karena 3 alasan. Yang pertama adalah karena Yesus peduli pada orang miskin dan menghargai imannya dan teman-temannya. Ya, dia menghargai jerih payah orang itu, sama orang lumpuh dan teman-temannya yang datang untuk berusaha untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, karena itulah sebabnya. Jangan juga nanti kalau kita bilang, oh, karena Yesus datang, oh, bekerja bersama-sama berarti kita bisa menyembuhkannya bersama-sama. Enggak juga. Jangan kita pakai itu. Yang kedua, kita harus melihat bagaimana untuk terus mengajarkan kepada para muridnya Injil yang berhubungan dengan pribadi dan misinya. Ini berbicara misi Tuhan, bagaimana harus terus diberitakan kepada mereka, kepada orang yang lemah, bahkan orang yang kontra dengan Yesus itu sendiri. Yang ketiga adalah untuk terus menantang dan berdialog, ya, dengan para pemimpin agama. Para pemimpin agama ini hanya memiliki 2 pilihan: percaya akan otoritas Kristus atau menjelaskan otoritas dan kuasanya. Kalau mereka bisa menantang, harus memberikan argumentasi. Jangan hanya tidak percaya, ya. Ya, sama seperti kita. Saya tidak percaya, tapi tidak ada alasannya. Harus ada alasannya, ya. Karena bagi kita pun, anak-anak muda pun, kalau mencintai kan biasanya kan katanya tidak ada alasan, tapi harus ada juga alasannya. Ya, itu yang saya maksud, ya. Inilah sebabnya bagaimana Yesus kita melihat menghargai kerjasama dari orang-orang tersebut. Ya, pada akhirnya Yesus berkata, angkatlah tilammu dan bangunlah. Dan kita melihat di ayat ke-12 adalah, dan orang itu pun bangun, ya, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kata yang kita lihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Di sini mereka tidak berkata lagi lalu memuliakan Yesus, tetapi mereka berkata lalu memuliakan Allah. Berarti mereka memuji Allah akan apa yang Yesus lakukan itu. Ya. Orang tersebut bangun dan menunjukkan, ya, dalam terjemahan lama, ketika itu juga, ya, kata yang digunakan ketika itu juga, bangun demikian sempurna sehingga orang itu bisa mengangkat tilamnya sendiri. Hasilnya ialah bahwa semua orang takjub, ya, mereka demikian terpesona, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, ya, sehingga mereka terlarut. Kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja eksistemi, berarti menjadikan aneh atau membuat seseorang lupa diri. Ya, bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seketika itu dia sembuh, ya, udah bertahun-tahun dia menantikan kesembuhan itu, maka dia akan melompat kegerangan, ya, dia akan melompat kegerangan karena dia baru mendapatkan kesembuhan. Mereka semua takjub. Ini bukan berarti karena penyembuhannya, karena dalam Markus pasal 1 itu kita sudah melihat bagaimana Yesus melakukan penyembuhan, ya, kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka telah melihatnya dan melakukan sebelumnya. Tetapi untuk mengampuni dosa, ya, mereka atau ahli Taurat ini harus memiliki tanda. Dan Yesus berkata, menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Kita melihat di sini mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah pastinya tidak salah. Apalagi Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ya, dosamu sudah diampuni, ini adalah kalimat pasif, menegaskan bahwa pengampunan dosa itu adalah pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan. Dan ini menandakan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yesus ini berdiri di hadapan mereka menyatakan segala hal, ya, bahwa dia adalah Mesias. Dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia melakukan apa saja, berdebat, dan dia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyakit yang paling parah dari manusia adalah membenarkan diri dan melawan Allah. Saya ulangi, penyakit yang paling parah dalam diri manusia adalah merasa benar dan melawan Allah. Sering sekali kita berada dalam situasi yang demikian. Ya, tetapi kita melihat yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita adalah bahwa dia bisa mengampuni dosa kita.
Dia adalah Allah yang sumber pengampunan. Kita harus datang kepadanya dan menyerahkan hidup kita sesungguhnya kepada Dia, dan jangan bermain-main dengan dosa itu. Bahwa Dia bisa menyembuhkan orang sakit dalam kerelaan kehendaknya, yes, tetapi jangan kita mengajari Tuhan. Biarkanlah Dia melakukannya apa yang Dia mau, tapi jangan kita berani mengaturnya. Karena siapakah kita hingga kita berani mengatur Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita? Jangan bilang juga kesembuhan itu karena hasil kerjasama mereka. Tidak, tapi itu adalah kerjasama Tuhan melihat iman mereka. Saudara-saudaraku, si lumpuh ini sudah sembuh. Sahabatnya berbahagia, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Semua takjub ya melihat apa yang mereka kerjakan. Tetapi tahukah apa yang paling penting dari semua ini? Yang saya tangkap pesan Tuhan di ayat Alkitab ini adalah bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa manusia. Maka ahli Taurat yang ada di situ dan orang banyak yang ada di rumah itu mendengar kalimat itu. Itu adalah kalimat penting yang boleh disampaikan. Dia tahu Dia mengampuni dosa manusia, Dia tahu isi hati mereka, dan pada akhirnya mereka harus mengakui bahwa Dialah Allah yang diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan dosa manusia. Oleh karena itu, berbahagialah kita sekarang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Banyak juga gereja hari-hari ini yang tidak mengakui tentang otoritas Tuhan itu. Adalah yang bilang Dialah ada Allah mayor, Allah minor, ya itu suka-suka mereka lah ya. Tapi GKI Raja Daud sudah jelas arahnya. Begitu Pak Gembala ya, sudah jelas arahnya. Oleh karena itu, mari kita melihat pesan penting bahwa karena memang itulah akhirnya nanti puncak salib, yaitu adalah pengampunan dosa. Ya, semoga saudara bisa melihat, mengerti dan menangkap, memahami dan mengimani betapa jiwa kita pengenalan akan kebenaran lebih penting dari semuanya. Saya ulangi bahwa pengenalan akan kebenaran lebih penting dari semuanya. Itulah yang harus kita kejar, itulah yang harus kita belajar bersama-sama untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan hal yang lain. Mendekatkan diri kepada kebenaran, karena ketika kita dekat kepada kebenaran, maka Tuhan akan mengarahkan kita ke hal-hal yang benar. Urusan yang ramah temeh itu bukanlah perkara yang gampang untuk Tuhan kerjakan. Tetapi sering sekali kita sebagai anak-anaknya sering mencari yang ramah temeh itu, tetapi kita tidak memprioritaskan hal yang penting. Oleh karena itu, pelajaran berharga dalam hidup kita adalah mari kita prioritaskan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberi pengampunan dosa bagi kita, dan Dia adalah Allah sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Hal-hal yang lain sekali lagi bukanlah menjadi prioritas. Mari kita berjuang, mari kita melihat ya, ketika kita membaca ayat ini, kita boleh pulang dengan satu kebahagiaan bahwa Yesus sudah mengampuni sama seperti orang lumpuh ini, bukan karena dia harus mendapatkan itu, tidak, tetapi karena Tuhan mengasihaninya. Ya, kita perlu pengasihan Tuhan untuk kita terus berjalan di dalamnya. Apakah segala sesuatu itu mungkin? Ya, kalau Tuhan sudah bekerja dan kita memberikan hati kita, memberikan diri kita, mari kita layani Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita pulang dan memperkenalkan diri kita, menjadikan diri kita bahwa kita sudah adalah orang yang ditebus. Oleh karena itu, mari kita jadikan hidup kita ini sebagai Injil yang terbuka, yang dapat disaksikan oleh banyak orang, dan pada akhirnya nanti kemuliaan Tuhan itu boleh bersinar di dalam hati kita, sehingga siapapun yang berjumpa dengan kita, dia melihat Kristus di dalam diri kita. Amin ya. Jangan pernah berkata tidak. Mari kita lakukannya. Kapan waktunya? Sekaranglah waktunya kita berdiri bagi generasi kita, bagi bangsa ini, untuk terus memberitakan Kristus. Kiranya Kristus dipermuliakan di atas segalanya. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai